Nasdem, korupsi bansos, PT Waskita, tindak korupsi, ada kasus korupsi, pidana korupsi, kerugian negara akibat korupsi, penyelenggaraan korupsi BTS. Dan saya baru tahu ternyata sulit kan karena tidak mau. Halo semuanya, sekarang kami lagi berada di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara bersama Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Di sini saya sebagai presenter, sini saya sebagai pewawancara, saya sebagai kameramen. Untuk video selanjutnya, silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berharga kali ini, syukur alhamdulillah kita bisa dapat mewawancarai salah satu hakim ketua di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung kelas 2, yaitu Ibu Iriati Khairul Ummah. Sebelum kita memulai sesi wawancara, Bu, kira-kira boleh nggak, Bu, kita bertanya tentang background Ibu sampai bisa menjadi sosok yang seperti sekarang ini? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan ya, terima kasih atas kedatangan ya dari teman-teman dari mahasiswa UPN veteran dari Fakultas Hukumnya ya. Atensi kami berikan kepada teman-teman semuanya, wujud daripada tridharma perguruan tinggi yang harus kami sokong ya, seperti demikian. Dan perlu juga saya tambahkan, di hari ini juga saya didampingi oleh salah satu ya hakim kami. Beliau juga dalam merangkap sebagai juru bicara, sebenarnya juru bicara juru bicara PN Rangkas Bitung, Ibu Rani Suryani Pustikasari ya. Beliau adalah hakim paling senior juga di sini, dan juga sebagai juru bicara dan humas daripada Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Baik ya, kalau ditanyakan background saya adalah seperti biasa, kami adalah hakim karir. Saya sudah merintis karir kurang lebih sudah 21 tahun yang lalu, ya, 1 tahun yang lalu. Dan sebagai layaknya seorang hakim karir, kami tentunya sudah mengalami banyak pergantian rotasi tempat ya. Rotasi tempat sudah kita lakukan, sudah kita jalani. Saya pribadi sudah 7 kali putaran ya, sejak tahun 2000. Sejak pertama itu saya di Papua, terus kemudian saya dipindahkan ke Pengadilan Negeri Pasuruan. Dari Pengadilan Negeri Pasuruan kurang lebih saya di Pasuruan 4,5 tahun. Kemudian saya ditugaskan lagi ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Selama kurang lebih 3,5 tahun saya di Tanjung Balai Karimun. Kemudian saya dirotasi lagi ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau kelas 1A. Kemudian dari PN Tanjung Pinang kurang lebih 3,5 tahun lagi saya di sana. Terus kemudian saya di promosikan ya sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Sekayu di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2019. Kemudian di tahun 2021 awal saya dipromosikan lagi menjadi ketua Pengadilan Negeri Pelaihari di Kalimantan Selatan. Kemudian di tahun 2022 pertengahan kembali lagi saya dipromosikan ke PN Rangkas Bitung sampai dengan hari ini. Nah, itu sekilas tentang perjalanan karir saya. Kalau Bu Rani mungkin bisa dijelaskan sendiri. Boleh Ibu, untuk dijelaskan perjalanan karir Ibu juga? Oh, perjalanan karir. Secara singkat saja boleh? Ya, boleh. Secara singkat mungkin ya. Kalau saya sendiri mungkin masih lebih newbie ya, masih lebih baru dari Ibu Iriati. Saya sendiri baru berkarir menjadi hakim kurang lebih 11 tahun. Kemudian menjadi hakim 3 tahun. Tapi kalau misalnya dimulai dari pengangkatan berarti total udah 14 tahun ya. Jadi penempatan hakim pertama saya ada di Pengadilan Negeri Balai Bandung, di masuk wilayah tinggi Pengadilan Tinggi Bandung ya atau Jawa Barat. Kemudian penempatan hakim pertama di Sumatera Barat, yang pertama ini di Sawah Lunto, Kota Batubara. Kemudian yang kedua di Batu Sangkar, kota wisata berbudaya kalau kata orang sana. Jadi tempatnya, ikonnya Sumatera Barat yang ada Istana Baso Pagaruyung, itu tempat tugas saya di sana. Kemudian ini baru penempatan ketiga saya di PN Rangkas Bitung. Sekaligus kebetulan ini memang
kampung halaman saya gitu. Jadi alhamdulillah pulang kampung ya di penempatan ketiga ini. Mungkin itu kalau perjalanan karir saya belum sebanyak Ibu Ketua. Semoga bisa menyusul ya Bu ya menjadi seperti Bu Ketua. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, ini dari saya lihat cerita-cerita rekam jejak mengerikan sekali ya. Sangat bagus sekali gitu. Ternyata Korea bisa menjadi sosok hakim ketua di banyak pengadilan gitu. Itu merupakan menurut saya, apalagi Ibu sosok wanita, menurut saya benar-benar wanita yang sangat tangguh lah. Ibu juga termasuk sosok wanita yang sangat tangguh gitu, bisa menjadi yang mulia hakim. Oke Ibu, kita boleh masuk ke sesi wawancaranya? Oke. Pertanyaan pertama. Sebenarnya kan? materi. Iya siap Bu. Pertanyaan pertama mau dijawab oleh siapa? Ibu. Boleh. Apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan pertamanya Ibu, apa penyebab maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di hukum Indonesia ini? Korupsi ya. Bicara menyangkut korupsi, wah ini jadi teringat lagi nih ya masa-masa kurang lebih 3 tahun yang lalu ketika saya ditugaskan di PN Tanjung Pinang. Tanjung Pinang waktu itu saya masih hakim karir biasa, masih hakim anggota lah ya. Saya juga kebetulan juga adalah hakim tipikor di PN Tanjung Pinang 2015 sampai dengan 2019 saya sebagai hakim tipikor di PN Tanjung Pinang saat itu. Jadi memang kalau kita berbicara korupsi ini dia sudah seperti kayak macam gunung es ya, ibaratnya seperti begitu. Itu sudah sangat menggerogoti sekali sebenarnya perekonomian Indonesia dan juga di pemerintahan sebenarnya ya. Negara ini sebenarnya kolaps ya juga karena gara-gara korupsi itu sendiri. Kalau kita berbicara menyangkut mengenai apa penyebab korupsi itu ya kembali kepada yang namanya kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada, jabatan yang ada. Ya, kemudian tidak disertai dengan adanya integritas dalam diri seseorang. Iya kan? Kesempatan ada, dia punya jabatan. Rata-rata yang orang melakukan tindak pidana korupsi berarti kan orang-orang kerah putih. Benar. Pernah mendengar istilah white collars kan? Ya inilah pejabat-pejabat seperti begitu yang ternyata mereka sendiri karena adanya kesempatan, adanya kekuasaan, adanya jabatan dan juga disertai dengan tidak adanya iman dan integritas kemudian membuat orang itu melakukan perbuatan itu. Iya kan? Iya, benar sekali. Kalau kita lihat seperti begitu gitu. Itu kalau di pemerintahan, jangan salah. Tindak pidana korupsi itu juga tidak hanya murni dilakukan oleh para pejabat pemerintahan, ya, tapi juga misalnya ya pengusaha. Iya kan? Karena korupsi ini sangat luas. Kalau kita berbicara korupsi ini sangat luas, ya. Ada korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara, juga oleh pihak swasta. Iya, pihak swasta ya kan seperti begitu. Misalnya dalam sebuah kasus proyek pengadaan barang misalnya. Nah, ini biasanya itu di situ. Mulai dari jual beli ya. Mulai dari yang namanya tahapan pertama itu ketika kalau melibatkan swasta ya. Ketika mereka di tahapan yang namanya itu lelang. Lelang. Padahal instrumennya itu dibuat sudah seindah begitu. Semuanya lewat yang namanya kalau lelang itu kan secara elektronik ya, saya jadi lupa lagi tuh istilahnya apa ya, di lelang ya, pakai saya kok jadi lupa ya karena sudah agak lama. Sistem digital lah pokoknya. Ya semuanya seperti begitu. Itu untuk apa sebenarnya? Bahwa pelelangan itu dipastikan dilakukan secara transparan gitu kan. Tapi ternyata ada saja nih modus-modus yang dilakukan. Nah pada saat pelelangan itu sudah mulai itu. Ya, biasanya kan ada kriteria khusus gitu kan. Nah, ini biasanya di antara para pemain ya, para pihak swasta ini yang ingin mendapatkan proyek. Itu biasanya mereka itu juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang menurut kami itu menyalahi aturan. Ya, dimanipulasi lah. Ada di situ mereka bikin kesepakatan. Nah, itu di situ tuh nih. Ada kesepakatan di antara ini, ayo siapa yang menang dulu nih. Nah, jadi kayak begitu ya. Jadi misalnya mereka udah sepakat jadi bikin penawaran mereka begini gitu. Itu nanti akan kelihatan. LPSE itu ya di lembaga di LPSE itu ibaratnya seperti begini, mereka masukkan data ya. Di situ sudah dimanipulasi sebenarnya. Ada manipulasi sampai dengan kemudian untuk menentukan siapa pemenang lelang itu pun juga bisa dimanipulasi. Makanya itu kembali kepada
orang di belakang itu sendiri. Undang-undang kita sudah buat, peraturan sudah dibuat, dirancang seindah mungkin, sekuat mungkin untuk meminimalisir resiko terjadinya tindak pidana korupsi seperti begitu. Tetapi ketika kemudian ternyata siapa di belakangnya, yang berarti manusianya, orangnya, ya itu loh. Makanya kembali kepada integritas. Integritas itu lagi. Ya, jadi ketika kita bicara masalah korupsi ini memang dia seperti kayak macam gulungan benang kusut gitu. Ya, dalam lingkaran setan. Iya, lingkaran setan yang luar biasa di situ. Dan tidak pernah yang namanya tindak pidana korupsi itu berdiri sendiri. Tidak mungkin melibatkan satu orang. Pasti lebih dari satu orang. Itu. Kita baru berbicara itu baru sampai di pelelangannya saja untuk menentukan siapa pemenangnya. Belum lagi kita berbicara kemudian bagaimana kemudian ada deal-deal lagi ketika mereka penyusunan lagi tuh. Penyusunan MOU di antara mereka, kesepakatan kerjasama mereka tuh bagaimana lagi. Nah itu luar biasa kalau kita berbicara tipikor itu luar biasa, banyak sekali modusnya bagaimana mereka melakukan itu seperti begitu. Iya. Sampai dengan sampai dengan nanti kemudian sampai di lingkup pejabat kita. Iya kan, misalnya bupati, PPK kita. Nah itu benar, itu tuh luar biasa tuh. Makanya itu yang korupsi berjamaah. Tidak pernah dia berdiri sendiri. Dia berbeda dengan tindak pidana lainnya yang bisa dilakukan sendiri. Ada kong kali kongnya lah ya. Ya pasti. Kalau nggak ada kong kali kong, kalau nggak ada yang itu pasti nggak akan pernah bisa terlaksana dan tidak akan pernah bisa terjadi. Itu kuncinya di situ. Luar biasa kalau kita bicara korupsi kayaknya 2 SKS, 3 SKS gagal selesai ya. Nah itu nih. Cuma kita bicaranya hanya poinnya saja ya. Ini pengalaman ketika menjadi hakim tipikor kurang lebih 3,5 tahun. Saya bertugas di Tanjung Pinang, 3,5 tahun juga saya bertugas sebagai hakim tindak pidana korupsi. Iya. Baik Ibu. Terima kasih sekali ya Bu terkait penjabarannya lah terkait masalah banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Yang tadi Ibu bilang banyaknya kerjasama, adanya kong kali kong lah, itu yang menyebabkan maraknya korupsi di Indonesia. Padahal undang-undang udah dibuat sesempurna mungkin gitu. Yang paling utama integritas. Ya benar sekali Bu. Integritas nggak ada, no way. Benar sekali. Integritas. Integritas semuanya loh ya. Integritas tuh semuanya. Kita bicara integritas berarti di situ orang yang harus punya iman, harus punya standar etik yang tinggi, iya kan? Bekerja dengan yang seharusnya bagaimana on the track itu sebenarnya. Integritas tuh begitu, menyangkut diri pribadi orang itu, dan itu agak susah tuh integritas. Ya, itu ke sikap batin seseorang, lebih kepada sikap batin seseorang sebenarnya integritas itu sendiri. Baik, terima kasih ya Ibu. Apa kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua Bu? Silakan. Kita kan hanya mengikuti. Siap Bu. Silakan. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana Ibu sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung kelas 2 ini tetap menjunjung tinggi keadilan yang berintegritas di era maraknya oknum-oknum atau mafia-mafia di peradilan itu sendiri Bu? Ini luas ya, mungkin saya bicara skup saya sebagai ketua pengadilan ya. Nanti menyangkut hakim bisa langsung ke Bu Rani. Sebagai ketua pengadilan memang salah satu visi besar Mahkamah Agung adalah mewujudkan peradilan yang agung. Dan untuk menuju sampai ke sana Mahkamah Agung kita sudah bergerak ya, sudah beberapa tahun lalu sudah kita mulai dengan yang namanya program akreditasi penjaminan mutu peradilan. Terus kemudian itu udah selesai, kita kemudian masuk lagi dengan yang namanya yang lagi marak saat ini tuh pencanangan zona integritas. Kita mulai dengan wilayah bebas korupsi dan WBBM. Nah, di situ apa yang kemudian kita lakukan? Ya memang benar-benar inti daripada semua berakhirnya sebuah masalah peradilan itu akan bermuara kepada pengadilan. Benar? Kita sepakat itu ya. Nah, terkadang itu kemudian yang menjadi permasalahan, orang tuh selalu melihat bahwa pengadilan ini dulunya ya, ketika misalnya ternyata putusan itu tidak adil, dirasa oleh sebagian masyarakat tidak adil, itu pasti yang disalahkan adalah pengadilannya atau hakimnya, tanpa mereka tahu bagaimana sebenarnya proses yang ada berkembang di dalam yang namanya proses sistem peradilan pidana. Kalau kita berbicara pidana, ya, sistem peradilan pidana ini melibatkan banyak unsur, ya kan, mulai dari penyidikan, ya kan, penyidikan, terus mulai selesai penyidikan, tahapan kemudian dilimpahkan itu berkas ke penuntut umum, ya, penuntut umum, terus kemudian ke pengadilan, ya, pengadilan kemudian nanti di situ ada aparat, ada penasihat hukum yang juga harus berkolaborasi bagaimana kemudian mereka sekarang penasihat hukum kan juga masuk dalam SPP, ya, sistem peradilan pidana itu juga termasuk, dulunya tidak.
Kemudian ternyata mereka dimasukkan. Kenapa? Karena memang keberadaan dari penasihat hukum ini juga akan sangat mempengaruhi, ya, akan sangat berkontribusi itu dalam penegakan hukum itu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah itu dari pengadilan baru kemudian nanti ada namanya lapas atau rutan, tempat kemudian apa putusan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa. Nah, kita bicara di konsep itu dulu sekarang ya. Bagaimana kemudian Pengadilan Negeri Rangkas Bitung mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkas Bitung yang agung? Yang tadi saya katakan, kita benar-benar ya di garis sebagai kawah candra di muka pengadilan Mahkamah Agung, sebagai memang gerbang pertama ya. Wajah pengadilan tingkat pertama adalah wajah Mahkamah Agung yang sesungguhnya. Iya kan? Pastikan yang pertama itu kan di pengadilan negeri. Ya, di kami lah seperti begini, atau pengadilan tingkat pertama, karena kan juga ada petun, ada PA ya. Oke, tapi kita bicara sekarang ke lingkup Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Nah, upaya kami itu tentunya kami harus sekata samina wa ta'na dengan apa yang sudah menjadi garis daripada Mahkamah Agung itu sendiri. Ya, program percepatan penyelesaian perkara. Kita mulai dengan program percepatan penyelesaian perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik. Terus kemudian transparansi badan peradilan. Ya, dengan cara bagaimana? Kita lihat banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Ya, kita lihat sekarang dulu orang kalau misalnya mau sidang itu mesti ke pengadilan untuk mengetahui apakah perkara ini disidangkan apa tidak, mereka mesti ke pengadilan dan kemudian kita buka register manual yang ditulis tangan yang panjangnya. Pernah lihat register nggak? Pernah panjang begini ya. Iya. Belum lagi kalau misalnya perkara itu di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kemudian dengan adanya kecanggihan, adanya kemajuan teknologi dan itu digunakan sebagai momentum bagi Mahkamah Agung untuk betul-betul mewujudkan peradilan Indonesia yang agung, ya memanfaatkan teknologi yang ada, maka kemudian lahirnya yang namanya SIPP. Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dulu awalnya dari CTS ya. Ya, CTS dulu awal Case Tracking System dulunya. Sekarang menjadi SIPP. Nah, itu di situ masyarakat siapapun bisa mengakses. Hanya tinggal misalnya saudara punya keluarga yang mau disidangkan atau mencari siapa, tapi misalnya di pengadilan negeri mana dia disidangkan, hanya tinggal masuk di website resmi pengadilan itu dan kemudian tinggal buka, itu akan muncul SIPP. Keterbukaan informasi di situ. Kemudian sampai di tahapan apakah perkara itu berjalan. Nah, itulah transparansi yang betul-betul dilakukan sampai dengan nanti putusannya apa sih? Orang juga bisa langsung membuka di situ, bisa membuka akses untuk membuka putusan juga sudah benar-benar di situ. Itu untuk apa? Itu yang terkait transparansi. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang datang menghubung pengadilan. Apalagi kemudian masuk, saudara kayak tadi ya, makanya ada PTSP lagi. Nah ini ya, kemudian ada lagi inovasinya yang TI, IT, non IT apa? Ya itu salah satunya PTSP. PTSP semuanya lewat PTSP, pelayanan semuanya lewat PTSP. Jadi tidak ada lagi yang kayak dulu versi lama ya, orang itu langsung misalnya ada hubungannya dengan perkara perdata atau pidana, mereka ke kepaniteraan pidana, ke kepanitiaan perdata. Nah itu kan rentan di situ. Rentan kemudian terjadi yang namanya tuh jual beli seperti begitu, yang mungkin pernah dengar begitu ya, ada deal apa, menjanjikan apapun, kemudian ada akses kemudian untuk bertemu dengan hakim. Makanya sekarang kan sudah nggak bisa lagi. Akses kepada hakim juga kami tutup seperti begitu. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian kami mengukurnya juga lagi kemudian di akhir dari sebuah proses bisnis itu yang begitu ketatnya kami lakukan standarisasi. Tadi saya tanyakan tadi teman-teman datang ke sini dikasih kartu apa tidak? Ya, bertemu berarti kan mengisi ya. Itu juga mengisi buku tamu kan? Itu connect loh langsung. Iya, itu untuk apa? Untuk kemudian betul-betul menjamin bahwa orang yang datang itu apa kepentingannya dia. Nah, ada nggak kaitannya dengan perkara untuk ngurus perkara, bla 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 dan seterusnya. Itu benar-benar kita tutup mati di sini. Jangan pernah bermimpi saudara bisa datang ke sini untuk ngurus perkara. Kalau ngurus perkara itu pendaftaran tapi maksudnya ngurus perkara dalam tanda petik ya. Ada kepentingan misalnya minta diringankan hukumannya atau dimenangkan dalam sebuah perkara, itu nggak bisa lagi di sini. Kita benar-benar tutup mati. Kalau kan itu berarti sama saja saudara cari masalah dengan kami, kan seperti begitu. Nah, itulah yang kemudian nanti dari proses bisnis yang luar biasa seperti begitu ketatnya kami lakukan, kemudian nanti kami akan mengukur sebenarnya bagaimana kepuasan masyarakat nih
bagaimana sih kepuasan pencari keadilan atas layanan kami. Maka kami bikin lagi yang namanya survei. Ada survei lagi, survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan anti korupsinya, persepsi anti korupsinya. Dan alhamdulillah ya Bu Radi, dengan kerja daripada teman-teman semuanya di sini, adanya kesatuan pola pikir, adanya keinginan bersama-sama mewujudkan visi besar Mahkamah Agung, makanya alhamdulillah kita bisa bersama-sama berjalan, saling bersinergi. Akhirnya survei kami khususnya selama saya memimpin ya, saya nggak bisa bicara dengan sebelum saya memimpin. Selama saya memimpin 1 tahun 3 bulan, insya Allah saya memimpin di PN Rangkas Bitung, berarti sudah untuk nanti berarti di Oktober lagi baru ada. Jadi yang sudah berjalan itu sudah empat hasil survei kita, karena kan dilaksanakan 3 bulan sekali dihitungnya. Ya, survei itu dihitungnya 3 bulan sekali, tapi survei ditarik data itu setiap hari. Setiap hari kemudian saya akan mendapatkan laporan dari tim saya berapa. Dan alhamdulillah selama 4 periode laporan survei kami selalu di peringkat sangat istimewa banget, itu sudah di angka 4. 4 dari skala 100. Ya, jadi memang kami sudah luar biasa, tidak ada lagi. Jadi kepuasan masyarakat sudah sangat tinggi sekali kepada kami. Kemudian juga untuk tingkat korupsi juga sudah sama-sama zero. Zero korupsi di sini. Makanya dapat 100 ya, di angka 4. Mungkin silakan kalau dari Ibu Rani mungkin bisa menambahkan bagaimana sih seorang hakim, mungkin dari seorang hakimnya. Tadi apa Dek? Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya itu terkait bagaimana nih Ibu sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung kelas 2 tetap menjunjung tinggi keadilan yang berintegritas di era maraknya oknum-oknum atau mafia di peradilan. Oh gitu, bagaimana seorang hakim ya menjaga. Jadi setuju sama pendapatnya Bu Ketua bahwa tadi regulasi yang sudah dibikin oleh Mahkamah Agung sendiri memang sudah arahnya adalah kepada menjunjung tinggi integritas dan keadilan untuk masyarakat. Jadi memang regulasi yang ada di Mahkamah Agung saat ini memang ibaratnya memperkecil ruang bagi mafia peradilan gitu kan. Salah satunya itu dengan adanya PTSP itu. Jadi dengan adanya PTSP para pihak tuh nggak bisa ketemu langsung dengan para pemangku kekuasaan lah kurang lebih, sehingga itu memperkecil akses mereka untuk dalam artian untuk melakukan transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya mengarah ke mafia peradilan seperti itu. Satu seperti itu. Namun untuk hakim sendiri juga Mahkamah Agung dari awal mungkin awal kesejahteraan hakim juga ikut diperhatikan ya. Kalau nggak salah ingat itu awal-awal saya menjadi hakim tahun 2012, waktu itu eranya Presiden SBY waktu itu. Yang tadinya mungkin kesejahteraan hakim kurang diperhatikan ya Bu ya, bahkan ya cukup kecil gitu kan. Mungkin saat itu mungkin marak terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga di 2012 itu kesejahteraan hakim mulai diperhatikan, dan sampai dengan saat ini ada beberapa jadi sebetulnya hakim itu kan pejabat negara ya. Namun untuk hak-hak hakim memang belum semua belum semua dipenuhi. Beda dengan pejabat negara dalam artian seperti anggota dewan. Ya kan banyak hak-hak yang mereka dapat seperti hak rumah dinas, terus kendaraan dinas. Hakim memang belum sepenuhnya, masih banyak hak-hak mereka yang belum terpenuhi. Tapi dengan adanya kenaikan kesejahteraan, terus juga untuk hakim untuk biaya perumahan juga sudah ditanggung ya Bu ya oleh negara. Begitu juga dengan transportasi, walaupun memang mungkin negara tidak bisa menyediakan kendaraan, tetapi kita ada hak yang namanya hak transportasi seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya juga akan menyusul, karena agendanya sebagaimana telah dikeluarkan oleh Ketua IKHI bahwa kedepannya mungkin untuk bidang kesehatan juga hak-hak hakim ya kesejahteraan. Kalau sekarang kan hakim mungkin di bidang kesehatan sama aja ya kayak PNS yang lain gitu ya, BPJS gitu. Mungkin kedepannya akan lebih ditingkatkan gitu ya. Makanya emang bertahap sih gitu kan. Nah tapi dibalik dari itu semua mungkin yang bisa hakim-hakim itu sendiri menjaga integritas ya kembali lagi ke dirinya. Gitu kan, kembali lagi ke dirinya. Kalau misalnya kesejahteraan ya kita tidak menutup mata ya, memang kesejahteraan itu ibaratnya yang utama, karena mereka mungkin bekerja untuk mencari
kurang lebih ya maksudnya penghasilan untuk keluarga. Ketika mereka belum sejahtera mungkin dalam tanda kutip bisa berpikir yang lain untuk mencukupi kesejahteraan. Kalau memang sudah tercukupi kesejahteraan, insya Allah bisa bisa nggak macam-macam lah hakim juga gitu ya. Tapi itu makanya seperti saya bilang tadi, kenapa balik lagi ke dirinya. Nah itu keimanan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya seseorang ya keimanan dan integritas. Kalau seorang itu memang dalam artiannya dia sudah beriman dan takut kepada Tuhan, ya insya Allah dia juga tidak akan menyimpang ya gitu kan. Dia tidak akan menggadaikan integritasnya seperti itu. Jadi seperti itu sih, maksudnya kalau yang secara pemerintah yaitu regulasinya juga udah mendukung untuk integritas, kemudian secara kesejahteraan juga sudah dipenuhi dan akhirnya endingnya muaranya adalah kepada diri hakimnya itu sendiri. Oke. Gitu. Mungkin ada penambahan sedikit bahwa selain upaya-upaya kita ya, peningkatan kualitas, kemudian transparansi, terus kemudian menutup sebisa mungkin akses ya kepada para pencari keadilan atau masyarakat yang memang membutuhkan layanan dari pengadilan. Juga ada satu lagi, itu kita mengenal yang namanya whistleblowing system. Oke. Ya. Whistleblowing system itu sebenarnya adalah sebuah seperti kayak macam dulu tuh kayak surat pengaduan ya, pengaduan yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu boleh internal kami ya yang mengadukan atau juga dari luar. Masyarakat memang diajak untuk proaktif untuk kemudian bersama-sama ini mengawal kami. Ya. Pengawasan ya, jadi pengawasan. Ya, jadi kita tuh betul-betul, jadi misalnya ada yang merasa bahwa dia ketika merasa melakukan mencari keadilan di sini mungkin tidak terlayani dengan baik ya, atau kemudian dia melihat ada potensi terjadinya hal-hal yang kemudian mencederai marwah daripada hakim itu sendiri, ya dia boleh tuh menuliskan alamatnya, tapi harus lengkap. Namanya siapa, alamatnya di mana, kejadiannya kapan, siapa orangnya, itu disebutkan secara lengkap semuanya di dalam yang namanya whistleblowing system. Ada aplikasinya itu. Iya. Itu nanti langsung maksudnya di Bawas Mahkamah Agung. Kita punya badan pengawasan yang memang dibangun sekuat mungkin itu ya untuk kemudian membatasi ruang gerak kami dan juga melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap segala tingkah laku hakim maupun pegawai-pegawai yang ada. Selain Bawas mungkin kalau hakim ada tambahannya ya, selain diawasi ada oleh Bawas juga. ada hakim, ada komisi Itu yang saya katakan bahwa itulah upaya-upaya maksimal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan kemudian di bawahnya bagaimana kemudian kita menjawab nih. Inilah aku bilangin gitu kan, inilah Mahkamah Agung dengan segala visi dan misi besarnya itu menjadi peradilan agung itu seperti begitu. Berarti kayak benar-benar sudah sangat transparan banget gitu. Iya, benar sekali. Sangat transparan banget mungkin dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kami yang paling sangat transparan banget ya kalau dibandingkan dengan penegak yang lain ya. Justru dengan Ibu memberikan waktu kita untuk wawancara ini termasuk bentuk keterbukaan di pengadilan ini. Keterbukaan informasi. Kami pasti akan seperti demikian. Baik. Terima kasih Bu. Tanggapan Ibu di era banyaknya masyarakat yang meragukan para penegak hukum yang dinilai banyak yang melakukan penyelewengan. Gimana tuh tanggapan Ibu? Soal lidah, soal rasa lidah nggak bisa bohong ya. Itu kembali ke situ ya. Keadilan itu juga sesuatu yang memang sifatnya dia tidak pasti. Tidak bisa kita ukur dalam sebuah skala keadilan atau kepuasan bagi saya sama dengan Durani atau sama dengan Mas Sultan. Ya, belum tentu sama gitu ya. Nah, kembali kepada di situ. Kemudian bagaimana penegak hukum? Nah, ini penegak hukum lagi saya tidak mau berbicara nih untuk penegak hukum lainnya. Mungkin saya berbicara kepada internal kami, peradilan Indonesia ya seperti begitu. Ya, apapun yang kami lakukan bahwa itu akan kembali kepada survei kepuasan masyarakat. Nah, kita tidak bisa menyatakan bahwa keputusan yang kita buat atau putusan yang kita keluarkan itu selalu bisa memberikan rasa keadilan bagi setiap orang. Karena keadilan itu sifatnya sangat subjektif bagi setiap orang, tidak bisa kita ukur ya seperti demikian. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh kami khususnya di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung itu adalah peningkatan kualitas putusan juga. Jadi kita barengi dengan yang peningkatan percepatan penyelesaian perkara, tetapi juga diimbangi dengan kualitas putusan.
putusan yang berkualitas. Itu menjadi salah satu memang PR besar bagi kita, dan itu memang menjadi salah satu kebanggaan kita gitu, program kerja kita memang memutus cepat tetapi putusan itu juga berkualitas. Silakan mereka ngajukan upaya banding, ya silakan ketika mereka tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini ya Bu Rani ya, bahwa dari beberapa perkara-perkara yang mereka nyatakan banding atau tidak puas dengan putusan kami itu tidak pernah sekalipun dalam memori kasasi atau memori banding itu kemudian direnvoy atau ditegur oleh hakim di atas kita ya. Artinya apa? Bahwa putusan itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan kemudian ternyata pengadilan tinggi atau kasasi, kemudian Mahkamah Agung sebagai hakim pemeriksa kasasinya itu menyatakan bahwa kami salah dalam memutuskan, itu persoalan lain. Tetapi kemudian tidak pernah sampai kemudian putusan kami itu menimbulkan kegaduhan. Artinya kegaduhan itu bagaimana? Tidak sesuai atau misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak. Itu bisa dipertanggungjawabkan karena lagi-lagi menyangkut mengenai masalah keadilan itu sifatnya sangat relatif ya, tidak bisa sama bagi setiap orang. Itu yang bisa kita lakukan. Terus ya kemudian tadi juga lagi kembali itu bagaimana kemudian membuat masyarakat itu menjadi semakin percaya dengan kami ya. Itu yang kami lakukan kayak tadi tuh yang saya bilangin tadi, alhamdulillah dengan kerja keras kita bersama di sini selama kita bersama-sama di sini kurang lebih 1 tahun 3 bulan saya memimpin Rangkas Bitung ya, kita bisa mendapatkan hasil survei kepuasan masyarakat yang menurut kami sudah sangat istimewa banget ya di skala 4 gitu lah. Itu bisa kita ya, tapi tentunya tetap kita bekerja terus ya, bukan berarti kita sudah merasa puas dan kemudian kita menjadi jumawa, tidaklah. Ya, bagaimana kita terus tetap menjaga standar kualitas pelayanan kami. Kalau menurut saya sebagai masyarakat ya, setelah menonton tadi video apa tadi Dan? PJBL Bu. PJBL ya, yang membahas mengenai korupsi di pengadilan seperti itu ya, yang menurut saya orang awam jadi teredukasi ya, yang tadinya kita pikir di kantor itu aku mau ngurus apa-apa di pengadilan tuh ribet atau bagaimana ya, tadi dengan nonton video adik-adik jadi ngerti, jadi paham gitu. Ya udah, sukses ya buat adik-adik. Semester berapa? Semester 1 Bu. Semester 1. Ya udah, sukses ya. Terima kasih Bu. Ya. Menurut saya terkait project based learning itu sangat bagus ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa semester 1. Itu sangat berfungsi untuk semester-semester tua kalian nantinya dalam penulisan-penulisan, membuat jurnal maupun skripsi. Selain itu juga project ini dapat melatih skill berkomunikasi kalian ya. Karena pastinya dalam pembuatan project ini membutuhkan komunikasi yang baik.